إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengajak pada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita berkumpul tak lain dan tak bukan hanya untuk membuktikan penghambaan diri kita kepada Yang Maha Mulia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih sempat menikmati akan indahnya Islam itu sendiri. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang, pasti menciptakan malam. Allah menciptakan manis, pasti menciptakan pahit. Allah menciptakan sedih, menciptakan juga senang. Allah menciptakan kebahagiaan, juga menciptakan kesengsaraan. Allah memberikan nikmat, juga Allah memberikan ujian dan cobaan kepada diri kita. Itulah proses kehidupan di muka bumi yang merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang dibangun di atas keadilan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jalani, yang tidak boleh tidak kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kita,
Jangan sampai hal tersebut membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang seperti itu, barulah dia semangat beribadah kepada Allah. Nampak pinabun tuluk masih giga puna sakalewangan na nyawana, kalau selalu bahagia dan tenang dalam hidupnya, tapi ketika dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, maka dia malas untuk datang ke masjid. Banyak yang seperti itu. Oleh karena supaya kita bisa tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita lebih semangat dan meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kita harus memahami apakah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik ujian dan cobaan itu. Karena pasti setiap orang ada ujian dan cobaannya, hanya saja berbeda-beda ujian dan cobaannya orang yang dia hadapi. Ujian saya mungkin berbeda dengan ujiannya si A, berbeda ujiannya si B. Begitulah kehidupan. Maka kita harus memahaminya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kepada kita ujian dan cobaan untuk menegur kita sebagai bentuk introspeksi pada diri kita atas kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena perbuatan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak daripada dosa-dosamu. Jadi apa yang menimpa kita bisa jadi itu adalah akibat daripada dosa kita, akibat dari perbuatan kita sendiri. Allah sengaja memberikan itu supaya kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ujian, cobaan, musibah, buru-buru kita introspeksi diri kita. Kira-kira dosa apa yang telah saya lakukan? Kira-kira maksiat apa yang telah saya perbuat? Mungkin tadi saya, misalnya ini anak muda masih mujang, atau kadang orang tua juga bisa. Mungkin tadi saya disuruh orang tua saya tapi saya tidak mau dengar. Mungkin tadi saya membentak ibu saya, mengangkat suara saya lebih tinggi daripada ibu saya. Oh, mungkin ini semua sehingga Allah memberikan saya seperti ini. Bukan malah buru-buru mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, gara-gara kau, gara-gara si Ami. Tidak seperti itu. Allah berikan itu supaya kita bisa sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri, untuk diperlihatkan kepada mereka akibat dari dosa-dosa mereka, supaya mereka la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali, supaya mereka bisa bertaubat, supaya mereka bisa menyadari dan memperbaiki diri mereka. Itu tujuannya. Ketika orang ditimpa musibah, masalah, kemudian dia tidak bisa mengambil pelajaran dari itu, tidak bisa memperbaiki dirinya, berarti dia terjatuh ke dalam musibah yang paling besar, bahkan lebih besar daripada musibah yang menimpa dirinya. Apa itu? Kerasnya hatinya. Punanakana mangkasar ka kepala batu. Nisarim itu kurang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap tidak mau memperbaiki dirinya. Pada saat itu hatinya keras. Iya.
Dan ketika hati seseorang menjadi keras, berarti musibahnya lebih besar daripada sekedar dia jatuh dari motor dan sebagainya. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja memberikan kepada kita ujian dan cobaan untuk menguji iman kita. Apakah kita beriman dengan sebenar-benarnya iman atau cuma sekedar pengakuan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh telah diketahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta di atas keimanannya. Melalui ayat yang mulia ini Allah mengkhabarkan kepada kita, sekali kita mengaku beriman kepada Allah, sekali kita mengaku taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap-siap Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ujian itu? Untuk mengetes kita supaya kita betul-betul beriman atau tidak. Karena sifatnya orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mundur, runtuh imannya, berkurang imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah wa dzalika wal khusranul mubin. Di antara manusia, kata Allah, ada yang beribadah di tepi-tepi. Ketika dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala dia ditimpa ujian dan cobaan, dia mundur ke belakang, malas beribadah, bahkan protes kepada Allah, atau bahkan lebih daripada itu, dia berburuk sangka kepada Allah. Dia mengatakan, kenapa Allah tidak adil? Saya sudah sangat rajin beribadah kepada Allah, rajin ke masjid berjamaah, bahkan saya melaksanakan sunnah Nabi, rajin ikut pengajian. Tapi kenapa tetap saja diberikan ujian dan cobaan yang begitu berat? Sementara di sana orang-orang kafir sudahlah dia ingkar kepada Allah, tapi kenapa mereka semakin kaya? Ada yang seperti itu. Dia tidak memahami kalau sebenarnya Allah mengujinya untuk melihat apakah imannya betul-betul benar atau tidak, jujur atau tidak. Sekaitan je orang sekolah, seperti juga orang yang sekolah. Orang yang sekolah baru betul-betul diakui bahwasannya dia pelajar yang sebenarnya, siswa yang sebenarnya, kalau sudah dites dan lulus ujian. Kalau sudah tidak diakui, tidak mendapatkan ijazah. Ibarat emas. Emas itu tidak akan bisa muncul sebagai emas murni kalau tidak ditempa dengan panas api yang begitu tinggi panasnya. Setelah ditempa dengan panas yang tinggi, barulah dia muncul sebagai emas murni. Barulah kita muncul sebagai iman yang sejati, iman yang sebenar-benarnya iman, kalau kita lulus dari ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, Allah memberikan kepada kita ujian atau cobaan atau masalah dalam hidup sebagai penghapus dosa kita. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya saja dosanya mereka berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang sedikit.
ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Tidak ada orang tidak berdosa. Ya. Nah, datangnya hal seperti itu Allah menginginkan untuk menghapus dosa kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u fi mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa irdi wa ahlihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi al-khati'ah." Akan senantiasa datang ujian dan cobaan kepada seorang mukmin dan mukminah, apakah itu pada hartanya, pada diri kehormatannya, pada jiwanya, pada hartanya, pada keluarganya, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi dosa kepadanya, tidak ada lagi kesalahan pada dirinya. Allah mengampuni dosa kita, penggugur dosa. Jadi kalau ada orang yang selama ini hidupnya tenang-tenang saja, tidak pernah sakit, dipertanyakan, jangan-jangan dia ditunda oleh Allah di hari kemudian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu khaira li'abdin ajjala lahu al-uquba fid dunya, wa idza arada syarran amsakahu hatta yuwafi yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, jikalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, disegerakan adabnya di dunia. Iya. Nasarya memang ki jatata Allah Subhanahu wa taala tumpon alinoa, istilahnya na kunta memang ki rilinoa. Kebaikan. Tapi ketika Allah menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, ditahan itu dosanya sampai diberikan di hari kemudian. Dan tentu kita tahu adab di hari kemudian jauh lebih pedis, jauh lebih menyakitkan, sangat dahsyat. Siksa di dunia tidak seberapa, jeringan. Jadi bersyukur kalau masih ada pakai musibah, bersyukur masih ada ujian pada diri kita. Artinya apa? Sebagai penghapus dosa, sebagai penggugur dosa bagi kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dengan tidak membawa dosa lagi. Aku ulu kama tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian jamaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik, kita sadari dan kita yakini bahwasanya sebesar apapun, sesakit apapun yang menimpa diri kita, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya kalau di balik ini semua pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar. Yakini itu, yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mendalimi kita. Jangan ada di benak kita, apa yang datang ini adalah Allah menyakiti saya, Allah menzalimi saya. Tidak. Bahkan itu bukti cintanya Allah kepada kita. Nabi mengatakan, jika Allah cinta seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Yakini. Apakah pada saat itu kita mengerti, kita tahu hikmahnya atau tidak? Yakini saja pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Karena semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah, semua takdir Allah, semua keputusan Allah, apakah itu musibah atau ujian, pasti itulah yang terbaik bagi Allah. Itulah yang penuh keadilan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Nabi Yusuf alaihissalam, pernah kita dengar kisahnya mungkin. Ditimpa ujian, cobaan yang begitu berat. Diambil oleh saudara-saudaranya, dibawa pergi, hampir terbunuh, tidak jadi, dikasih turun di dalam sumur. Iya. Datang musafir, diambil, dibawa pergi, dijual sebagai seorang budak, difitnah, dipenjara,
Bahkan yang paling menyedihkan dari itu semua, dia jauh dari bapaknya karena dia sangat dicintai oleh bapaknya, sampai bapaknya bengkak matanya menangis mengenang Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi apa yang Allah inginkan dari itu semua? Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah menginginkan dia menjadi seorang menteri, menjadi seorang yang terhormat dan dihargai, mendapatkan kedudukan yang mulia. Tidak mungkin dia dapatkan kedudukan yang mulia itu kalau dia tidak mendapatkan ujian, tidak melalui ujian dan cobaan yang begitu berat. Yakini jamaah sekalian, karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kita perlu berbaik sangka kepada Allah. Hanya saja mungkin kita belum bisa memahami hikmah dan kebaikan di balik apa yang menimpa diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Bukan cuma sekedar bersabar, tapi bersyukur akannya, bersyukur atasnya, karena sarana bagi kita mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pengampunan dan penggugur dosa bagi kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haja. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna jannatinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Wa'tadilu sawu sufufakum, lurus dan rapatkan safnya. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله.